Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiga Kecamatan Bilahulu, yaitu bapak-bapak dan ibu penyuluh agama Islam, baik PNS maupun non PNS. Dan yang saya hormati dan saya muliakan bapak-bapak dan ibu-ibu orang tua kami, peserta pelatihan Bilal Maid dan guru mengaji di Desa Linggatika ini. Tentunya pertama sekali kita mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkannya kepada kita, sehingga pada pagi ini diiringi dengan turunnya rahmat, yaitu hujan dan suasana yang sejuk. Dalam keadaan sehat walafiat kita bisa datang ke tempat ini, Madrasah Ja'far Muslim. Kemudian selawat dan salam Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad kita sampaikan kepada junjungan kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu mengikuti sunnahnya, mencintainya dan membelanya, membelanya dan menjadi pengikut setianya sampai ke akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, baiklah, saya sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bilahulu tentunya pertama sekali mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu undangan kami di acara pelatihan ini. Sebab sebetulnya yang menanggung-jawabi acara ini adalah saya sebagai Kepala Ketua Kecamatan Bilahulu ini. Yang melaksanakan ini adalah rekan-rekan saya, penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Bilahulu. Mereka lah nanti yang akan membimbing Bapak dan Ibu dalam pelatihan Bilal Maid ini. Bapak dan Ibu tidak usah meragukan lagi kapasitas kawan-kawan saya ini. Ini sudah ustadz dan ustazah yang mumpuni, ya. Dan lumayan komplit kualitas mereka ini. Di samping ustadz juga menguasai IT, ya, menguasai teknologi informasi seperti ini tadi. Kemudian dengan juga ilmu yang luar biasa, ya. Mungkin Bapak Ibu kenal dengan Ustadz Aman Sasinaga ini, ya. Beliau ini sudah penceramah ini, ya, ke berbagai tempat, bukan hanya di Labuan Batu ini, mungkin luar kabupaten, ya. Ini juga Ustaz Samsudin Asbuan SAG. Apalagi itu yang di sudut itu, yang hitam manis itu macam saya juga, Ahmad Rasidi Siregar. Ini sudah melalang buana ini. Jadi kalau keilmuan mereka ini, insyaallah, ya, untuk membimbing Bapak Ibu nanti sudah tidak kita ragukan lagi. Ada ini ustazah, ya, yang paling cantik di kami ini. Kami 8 penyuluh Bapak Ibu, penyuluh agama Islam, ya. Yang selain Bapak ini Pak Dedi Pranata. Beliau ini adalah penyuluh Kampung Dalam, ya. Desa Kampung Dalam. Yang itu Bapak Ahmad Sani Ritonga.
Penyuluh agama Islam Desa Bandar Tinggi. Bapak Haji Aman Sasinaga Ustaz, penyuluh Emplasmen. Desa Emplasmen Nabara sana. Dan ini ratu kami ini Ustazah Nurwati, ya. Penyuluh agama Islam Desa Pondok Batu. Bapak Ustaz Ade Ari Mukti. Ini Ustaz kondang juga ini. Dia penyuluh agama Islam di Pematang Seleng, ya. Pematang Seleng di sana. Sebab bila hulu ni luas, Bu, ya. Dari Gunung Selamat sampai ke Nyanyi Manahan sana. Kemudian Bapak Ali Ammar Ritonga. Siregar udah sang Ritonga. Siregar. Oh, maaf. Leng hijau tu kan. Penyuluh agama Islam Kebun N1, N2 dan N3. Bapak Sulaiman Sipahutar. Ini tuan rumah ini. Aturannya dia cepat datang tadi. Dia penyuluh agama Islam Desa Lingga 3. Walaupun dia berdomisili di Bandar Tinggi, tapi dia tugasnya adalah di Desa Lingga 3. Jadi Bapak Ibu bisa mengundang dia, ya. Penyuluh Bapak ini, penyuluh Ibu ini, ada pengajian, undang dia. Dia ustaz, selain dia ustaz juga dia qori, ya. Pandai baca Al-Quran, ya. Imbang-imbang juga lah sama saya, ya. Cuman saya batuk, makanya tadi yang mengaji Pak apa? Ya. Ini dia yang terakhir. Bapak Ahmad Rasidi Siregar, SHI, SPDI. Dia ini penyuluh agama Islam Desa Perbaungan. Memang tidak semua desa, hanya 8 yang dialokasikan oleh pemerintah kita, ya. Jadi kita 24 desa tidak bisalah memenuhi semua desa yang ada itu. Bapak Ibu sekalian, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa. Ini yang utama ini. Bapak Kepala Desa kita ini sudah memfasilitasi, ya, acara ini. Seandainya tidak ada respon dari dia, tak dapat kami nih, ya. Jujur saya katakan, kalau tidak ada sambutan dari Bapak Kepala Desa, mungkin acara ini sulit terwujud. Dengan bantuan beliau lah, fasilitas beliau lah, maka acara ini bisa terwujud. Untuk itu kita ucapkan terima kasih dan tepuk tangan sama Bapak Kepala Desa. Bapak Ibu sekalian, saya juga mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan saya ini, ya, bapak-bapak penyuluh ini. Bapak Samsudin, ya, ini penyuluh agama Islam PNS-nya, ya, Bapak Samsudin Hasibuan SAG, ya. Beliau juga Ustadz kondang juga ini. Pokoknya penyuluh saya ini lumayan ini semua ini, ya, bisa diundang ini. Setiap kecamatan di Labuan Batu ini 8, ya, 8, tidak hanya Bila Hulu, semua 8. Dan inilah lengkap ini kan, lengkap ini, ya. Alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita semua. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan saya ini yang telah melaksanakan ini. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah, ya, kepada kita semua, khususnya kepada kawan-kawan saya ini, ya, sudah menyelenggarakan acara ini dengan susah payah, ya. InsyaAllah mendapat pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita juga tadi kepada Bapak Kepala Desa yang telah memfasilitasi ini, ya. Amal jariah ini Pak Kades, ya. Sebab ilmu yang kita bagikan nanti selama digunakan Bapak ini, ya, amal jariah ini, ya. Man sanna sunnatan hasanatan, ya, falahu ajruha, ya kan begitu, ya. Wa adzaru mislu amila, begitu, ya, amila biha. Siapa yang mengajarkan, membawa suatu ilmu, ya, nanti dapat pahala.
dan pahala orang yang mengerjakannya. Siapa yang merintis? Kan Pak Kades yang merintis ini, dan juga kawan-kawan ini. Dirintisnya ini, man sanna sunnatan, ya kan? Merintis, membuat suatu perbuatan yang baik. Jadi awali dengan yang begini ini, ilmu yang ibu dapat, ilmu yang ibu ajarkan nanti bermanfaat bagi masyarakat. Bapak kepala desa pahala, ya, ini semua berpahala tanpa mengurangi pahala orang yang mengerjakannya. Itulah hebatnya merintis kebaikan itu. Tapi merintis kejahatan pun begitu juga. Siapa yang buat kejahatan diikuti kawan, dosa kawan itu pun dia dapat dosa, walaupun tak dia yang bikin. Itulah sebaliknya. Kan begitu Pak Ustaz, ya. Ada yang merintis kejahatan, ada sini jual sabu-sabu, kan merintis kejahatan lah ini. Dia dosa penjual, si pemakai itu pun berdosa, dosa si pemakai itu pun dia ikut. Double dosanya. Dia sudah berdosa karena menjual sabu-sabu itu. Pemakai narkoba itu pun dapat dosa, dosa si narkoba itu pun, si pemakai itu pun dapatnya, tanpa mengurangi dosa yang pemakai narkoba tadi. Begitu juga lah kita ini, kita dirintis Pak Kades di sini kebaikan. Ilmu yang Bapak Ibu ajarkan tadi mendapat pahala, ya, semua yang merintisnya, yang mengajarkannya juga mendapat pahala tanpa mengurangi pahala yang melakukannya. Begitulah dalam agama kita ini. Bapak Ibu sekalian, masalah pelatihan bilal mait atau pengurusan jenazah, ya, atau istilah kita ini fardu kifayah jenazah, itu kan ada 4. Mulai dari memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkannya. 4. Itulah dia penyelenggaraan bilal mait itu, atau pengurusan jenazah. Saya tidak mau mengistilahkan fardu kifayah, karena fardu kifayah itu bukan itu saja, ya. Fardu kifayah itu banyak. Makanya istilah fardu kifayah itu saya sarankan kawan-kawan tak usahlah, itu kurang tepat. Ya, pelatihan bilal mait, ya kan? Pelatihan bilal mait atau pelatihan penyelenggaraan jenazah. Karena bahasa Arabnya pun tadhijul mayit, ya, penyelenggaraan jenazah. Sebetulnya untuk mengurus yang 4 tadi, kalau dalilnya itu bilal mait tidak ada, ya. Sebetulnya yang mengurusnya itu keluarganya, Bapak Ibu, ya. Yang mengurusnya keluarganya, memandikan, mengkafani, menyolatkan dan menguburkannya itu dianjur, seyogianya itu keluarganya. Tetapi karena kita lihat kondisi, tidak semua pihak keluarga itu tahu, paham dengan masalah itu. Iya, kalau anak-anaknya sekolah agama, kalau tidak, sedangkan sekolah agama pun tidak mau. Jadi itulah penyebabnya. Makanya ada bilal mait ini. Umumnya kita ini tidak tahu atau malu, ya, segan. Jadi bid'ah juga itu sebetulnya kalau dipikir-pikir. Tidak ada bilal mait ini sebetulnya. Yang sebagusnya adalah keluarganya. Tetapi pada kenyataannya, jangankan yang tidak punya ilmu, yang berilmu pun banyaknya ustaz meninggal ayahnya, bukannya dia memandingkannya. Ada juga yang bilal maitnya kan. Tapi dalam prakteknya, kalau kita lihat, tetapnya keluarganya memangkunya, ya. Jadi bilal mait itu pemandunya. Jadi bapak ibu itu pemandu pelaksanaan penyelenggaraan jenazah itu.
Jadi fungsi bilal mait atau mudin, ya. Kalau kita ini kan mudin, memandu. Tetapi banyak juga kita temui dianya semuanya mudin itu, ya kan? Banyak itu yang begitu. Anak-anaknya entah kemana pergi. Yang memandu semuanya, mulai dari memandikan, mengkafani, mudin itu. Bahkan menyolatkan pun. Tapi kalau menyolatkan maunya itu anaknya lah, ya. Kalau semua mudin itu sudah parah lah itu, ya. Menyolatkan hendaknya anaknya laki-laki lah. Kalau untuk memandikan, mengkafani okeylah, tapi kalau menyolatkan diharapkan anaknya lah kalau ada atau keluarganya. Sebab tidak susah, ya kan? Tidak susah menyolatkan itu. Hanya 4 takbir dan bacaannya pun tidak payah-payah. Makanya diharapkan anaknya lah yang menyolatkan kalau orang tuanya itu meninggal dunia. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi saya percayakanlah kepada kawan-kawan saya ini untuk membimbing Bapak Ibu nanti. Tapi sebelum prakteknya, bimbing juga lah bapak-bapak ibu ini wawasan tentang kematian, ya. Ada sedikit materi tentang kematian. Saya yakin bapak-bapak ustadz-ustadz ini sudah lebih menguasai lagi, ya. Bahkan mungkin lebih menguasai dari saya. Sampaikan sedikit hukum bagaimana mati syahid, ya. Kalau mungkin bapak ibu itu membaca tidak memahaminya, mungkin dijelaskan, ya kan begitu Pak Ustadz? Ada penjelasan. Atau bagaimana ya Pak hukum anak yang meninggal dalam kandungan, itu sampaikan juga itu. Ada kejadian di tempat saya itu, berapanya umurnya dalam kandungan itu, apakah semua itu dimandikan, disolatkan, bagaimana janinnya itu hukumnya, disampaikan nanti. Tidak semuanya disolatkan itu. Kalau saya ingat saya begitu. Tapi nanti orang bapak-bapak, ustadz-ustadz ini paham itu, nanti sampaikan sekilas masalah itu. Adalah wawasan kepada bapak ibu ini, bukan hanya prakteknya saja, bagaimana mengkafani tadi dan sebagainya, tetapi ada wawasan tentang kematian, ya. Ada wawasan tentang kematian dan hukum-hukum seputarnya, ya. Hukum-hukum tentang seputar kematian itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi saya sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bilahulu sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang Ibu yang sudah menghadiri acara ini. Ikutilah dengan baik, ya. Lupakanlah sejenak dulu kesibukan yang lain. Entah yang ada yang mau ke ladang atau yang bekerja, ya lupakan sejenak. Tapi kalau mengguris tidak bisa ini kan, hujan ini kan, mengguris daripada di rumah awak kan, di sini. Tidur kita mana dapat ilmu, tapi kalau di sini, selain silaturahmi jumpa dengan saya, Bapak kan mengenal sayanya Bapak ini. Sebagian banyak saya kenal ini, Pak Saya Maju, Pak Mudin ini, yang saya ini Pak, Bu, tukang kawin, Bu. Tukang mengawinkan maksudnya. Ya, inilah mau mengawinkan saya ini ke Firdaus ini. Makanya saya tidak bisa habis di sini, tidak sampai selesai. Atau mungkin siang nanti setelah menikahkan datang ke sini. Ada makannya kan Pak Kades? Supaya 2 kali makan saya nanti kan. Makan di sana, makan di sini, ya kan begitu. Jadi tidak memang saya tinggalkan nanti setelah Pak Kades nanti membuka. Saya ucapkanlah selamat belajar Bapak Ibu, walaupun memang kalau sudah lanjut ini agak susah ya, cuman dapat ujung lupa pangkal ya Bu ya, dapat pangkal lupa ujung, begitu-gitunya kadang kita yang sudah lanjut ini, memang begitulah kondisi kita. Tetapi insya Allah ikuti dengan baik. Ini sabarnya ini kawan-kawanku ini mengajari ini, ya kan? Sabarnya ini, kalau nak sabar bilang sama aku nanti. Sabarnya ini. Dan biasanya kalau ilmu dasarnya sudah dapatnya kan,
sudah dapatnya. Hanya ini mungkin pemantapan ini, pemantapan. Insyaallah dengan pertolongan Allah bisa ibu kuasai nanti dan bisa ibu amalkan. Dan sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Kades atas fasilitas ini. Kita doakan Pak Kades sehat-sehat ya Bu ya. Mudah rezekinya dan selalu bersama kita dalam membangun desa kita ini. Demikian, saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, kejanggalan dalam penyampaian saya ini. Mohon kita kepada Allah atas ridhonya dan pertolongannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.